jodoh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, semua bulan baik, tapi Allah pilih bulan yang paling baik di antara yang terbaik. Itulah disebut dengan syahrul Ramadan. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi mulia karena bersamanya Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi mulia karena bersamanya Al-Quran. Dan setelah Ramadan usai, disambutlah dengan hari kemenangan, namanya bulan Syawal, 1 Syawal, namanya hari raya Idul Fitri. Setelah Idul Fitri ada juga hari yang amat sangat mulia. Hari ini berkumpul 2 khutbah. Tadi pagi kita melaksanakan sholat Idul Adha. Siang hari ini pula kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka masjid-masjid ada sebagian yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban besok, hari Sabtunya. Ada juga yang mengadakan penyembelihannya hari Ahadnya. Sampai berapa hari penyembelihan hewan kurban yang dibolehkan? Sampai 3 hari. Hari ini 10 Zulhijjah, besok 11, besoknya 12, besoknya 13. Sebelum matahari terbenam di ufuk barat, andai kita mau menyembelih hewan kurban, sembelihlah. Andai lewat daripada tanggal 13 dan terbenam matahari, maka namanya tidak hewan kurban, tapi namanya penyembelihan biasa. Dan luar biasa, ini bentuk daripada syiar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran Idul Adha mengajarkan kepada kita, Ibrahim memiliki anak bernama Ismail. Luar biasa, menikah dengan Sarah, tidak dikaruniakan anak. Bahkan Sarah diponis oleh orang, Sarah mandul, Sarah kau tak punya anak. Diejek-ejek orang, dihina-hina orang. Tetapi Allah ketika berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah yang dialami oleh seorang anak muda dari negara Libya, namanya Amir. Berada di bandara, mau berangkat melaksanakan ibadah haji. Tetapi karena memang ada dokumentasi yang belum lengkap, akhirnya tidak bisa membuat si Amir untuk terbang melaksanakan ibadah haji. Lantas apa kata Amir? Saya tidak akan pernah pergi dari bandara ini. Saya ingin ke rumah Allah. Saya ingin ke rumah Allah. Saya ingin ke rumah Allah. Ini yang diucap-ucap oleh Amir. Pesawat terbang dengan pilotnya, dengan seluruh awak pesawat. Akhirnya dapat kabar pesawat yang sedang dikemudikan mesti balik ke bandara karena ada kerusakan mesin. Kembalilah ke bandara awal sejak terbang, diperbaiki. Kemudian setelah itu pilot mengatakan selesai, pesawat
kembali mengudara. Setelah kembali mengudara, dikabarkan untuk yang kedua kali pesawat mengalami kerusakan. Kembali ke tempat bandara terbang untuk yang kedua kalinya. Lalu kebijakan pilot, bawalah Amir ini untuk terbang. Terbang yang ketiga kalinya, pesawat tidak rusak. Sampai pula Amir itu ke rumah Allah seperti yang dia bilang. Apa maknanya? Tidak ada yang mustahil ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Hari ini kita orang susah, hari ini kita orang biasa, tapi kalau Allah sudah berkehendak, andai satu suka jadi, tak suka dengan kita, tapi Allah punya rencana baik buat kita, percayalah Allah akan laksanakan baik ibadah haji ataupun ibadah umroh. Kita akan dipanggil dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu bernama Sarah divonis tidak punya anak. Tetapi luar biasanya Allah punya kehendak. Allah ingin menjawab, orang yang kalian vonis, hari ini aku keluarkan dari rahimnya bernama seorang Rasul pilihan Allah, namanya Ishak alaihi salam. Ishak adalah adik daripada Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum Ishak itu hadir, Allah lebih dulu mengirimkan Nabi Ismail alaihi salam. Itulah lewat ibu yang bernama Siti Hajar. Maka jamaah umrah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram atau di Makkah Al-Mukarramah, setelah itu melaksanakan sa'i, berangkat dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa 7 kali putaran. Dan luar biasanya sejarah besar dari peristiwa Safa dan Marwah, ibunda Nabi Ismail alaihissalam bernama Siti Hajar lari-lari mencari air karena Ismail kala itu sedang kehausan. Lari antara Safa, lari ke Bukit Marwah, tidak ada air pak. Tapi luar biasanya air itu Allah keluarkan dari anak yang masih merah bernama Ismail alaihissalam. Zam-zam muncul. Zam-zam mengucur sampai detik sekarang ini pak, tak berhenti mata air itu, menjadi mukjizat buat kita yang hadir setelahnya. Orang pulang dari Mekah melaksanakan haji, kita tanya, bawa air zam-zam. Pulang mereka umroh, mana air zam-zam pak? Kenapa mesti air zam-zam? Air zam-zam luar biasa dari Nabi Ismail alaihissalam sampai detik sekarang ini diambil oleh ribuan juta manusia, tidak pernah surut. Mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apa pelajaran yang penting hari ini bisa kita petik? Kita hari ini mungkin selalu pesimis pak. Mungkin hari ini kita hanya berprasangka, mana mungkin macam saya, buruh tani, mengambil upah, kadang menamping, kadang membenteng, kadang mencabut bibit. Mana mungkin saya punya uang banyak. Kalau sudah Allah ingin memudahkan urusan kita, Allah punya cara untuk memanggil kita dengan caranya. Termasuk andai hari ini kita punya rezeki lebih, apa salahnya kita berkurban di masjid yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman, yang boleh jadi dengan kurban ini memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jangan sampai Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, tapi kita menyia-nyiakan nikmat itu. Kurbanlah. Dan luar biasa ayatnya yang paling pendek dalam Al-Quran, namanya surah Al-Kautsar. Nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Itulah yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat mata, nikmat kaki, nikmat hati, nikmat hidup, nikmat iman. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat umur, nikmat sehat. Daging kurban dibagikan, masih bisa makan sop, masih bisa makan rendang, masih bisa makan kari. Ini nikmat. Dan kalau sudah diberi nikmat, jangan pernah lupa kata Allah, setelah kau diberikan nikmat yang banyak, wasolli, kau solat. Hari ini solat Jumat. Andai tak sholat di rumah aja kita pak, tak ada sanksi yang mendenda kita, tak ada ditangkap oleh pihak kepolisian.
Tapi kenapa kita datang sholat Jumat, kita mandi, pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung? Karena kita yakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menyembelih unta 100 ekor, sapi 1000. Kita tengok masyarakat Indonesia konglomerat, belum pernah kita tengok unta 100, sapi 1000. Seorang diri dia berkurban, belum ada kita tengok. Nabi Ibrahim unta 100, sapi 1000. Disanjung, dikagumi oleh orang sampai keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Ini belum seberapa. Unta 100, sapi 1000 belum seberapa. Andai aku punya anak, kalau Allah menginginkan anak itu harus disembelih, ku sembelih. Belum ada anak. Orang kalau belum ada ngomong mudah, tapi giliran udah ada disuruh menunaikan sulit. Ini yang dialami Nabi Ibrahim. Dapat mimpi tanggal 8. Tanggal 8 hari Rabu, semalam hari Kamis, puasa Arafah. Tanggal 8 dapat mimpi, nama mimpinya Yaumut Tarwiyah, hari merenung. Makanya Nabi Ibrahim puasa, kita dianjurkan melaksanakan puasa. Mimpi ini datang dari iblis atau datang dari Allah wahyu? Ternyata tanggal 9 Zulhijjah semalam Nabi Ibrahim itu Arafah itu tahu, mengerti bahwa mimpi ini datangnya bukan dari iblis tapi datang dari Allah. Maka Nabi Ibrahim memantapkan hatinya. Maka tanggal 10 Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Tanggal 10 Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Dipakaikan baju yang bagus, dibawa sembilah pisau, kemudian diikat oleh tali Ismail. Jamaah haji atau jamaah umroh ketika melintasi yang namanya Padang Arafah, setelah sampai di Jabal Rahmah, melintas terus ke Mina. Lewat di sebelah kiri ada namanya Jabal Kurban. Jabal artinya bukit, kurban itu tempat penyembelihan Ismail alaihissalam. Dan luar biasa, Ismail itu disembelih oleh ayahnya sendiri. Karena apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika leher itu sudah dibaringkan, pisau sudah di tangan, disayatkan ke leher, menetes air mata Ibrahim. Anak yang aku dambakan, buah hati, belahan jantung, 86 tahun aku menantikan anak ini pula yang diminta oleh Allah. Tapi Ibrahim tetap terima dengan ketaatan itu. Ketika disayatkan pisau, setetes pun darah tidak ada menetes, sedikit pun tidak ada tergores leher Ismail alaihissalam. Lalu datang malaikat Jibril mengabarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah telah menerima kurbanmu. Allah telah menerima kurbanmu. Allah telah menerima kurbanmu. Wa fadainahu bidzib'in azim. Dan kala itu Ismail diganti oleh seekor kibas. Kalau bahasa kita kambing. Digantilah Ismail itu dengan seekor kambing. Maka sampai detik sekarang ini orang suka jadi kalau kurban tak ada memotong anak. Ismail disembelih oleh ayahnya Ibrahim, tapi karena ketulusan hati Ibrahim diganti oleh Allah kambing. Dari sinilah orang kurban, yang disembelih itu adalah kambing, yang disembelih itu adalah unta, yang disembelih itu adalah sapi. Bayangkan Pak, andai yang disembelih itu seperti Ibrahim menyembelih Ismail, tak sampai hati kita. Itu pun kadang-kadang banyak bapak-bapak musim memancing, beli joran pancing. Kemana bang? Mancing. Mana? Biasa pinggir-pinggir pantai dekat muara. Musim burung, beli burung, murai batu, murai daun, semua burung dibeli, sangkar-sangkarnya dibeli. Berapa ini bang? Oh, 1,5 juta. Ini 2,5 juta nih, jago burungnya, bisa cakap. Musim batu, beli batu semua dibeli, dipakaikan, dibuat jadi cincin. Musim batu, beli batu. Musim pancing, beli joran. Musim burung, beli burung. Giliran hari raya kurban, nunggu kupon dari masjid. Kan sedih kali kita. Kurbanlah kalau kita punya uang. Kurbanlah kalau kita punya rezeki. Kalaulah sehari 6.000, sebulan 30,
6.000 kali 30 cepet 80 duitnya, 180. Kalau dia 12 bulan, apa tak 2.160.000? Bisa kita berkurban. Mohon maaf, kalau ada niat, kembali lagi ke niat. Kalau ada niatnya untuk ketaatan, insya Allah Allah akan mudahkan, khususnya buat jamaah Masjid Baitur Rahman Sukajadi. Dan insya Allah kita yang hadir hari ini mendapat pelajaran dari ketabahan dan ketulusan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah, bapak, hari ini boleh jadi kita orang yang berbeda, tapi sebenarnya kita hari ini laksana Nabi Ibrahim. Lalu siapa Ismailnya? Lalu apa Ismailnya? Boleh jadi Pak, Ismail kita itu istri dan anak yang kita cintai. Boleh jadi Ismail itu adalah sawah yang lebar membentang luas yang kita miliki. Ketika Allah mengambil itu semua dari kita, jangan sampai derayan air mata yang kita teteskan, yang kita jatuhkan, lebih mencintai harta benda anak-anak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah cemburu kepada kita. Allah kan melakukan penyembelihan kepada Ismail. Allah mau lihat, kau sayang kepadaku Allah Ibrahim? Iya. Kau cinta kepadaku Allah Ibrahim? Iya. Apakah engkau lebih memilih anakmu atau lebih memilih perintahku? Ternyata Allah lihat Ibrahim itu memilih Allah, karena jangan sampai gara-gara kehilangan sesuatu akhirnya membuat Allah jauh daripada kita. Kalau sesuatu itu membuat kita jauh daripada mengingat Allah, hati-hati, Allah mulai tidak sayang dan dekat dengan kita. Jadi hari ini boleh saja Ibrahim yang hari ini berbeda dengan orangnya. Ibrahim hari ini tidak sama, tapi sebenarnya kita ini adalah Ibrahim yang kita punya Ismail. Jangan sampai Ismail itu membuat kita cinta terhadap dunia. Itulah kenapa nanti kita sholat Jumat 2 rakaat yang dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapalah kita dengar yang dibaca itu Ibrahim saja? Dari dulu kita mengaji Ibrahim, padahal Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, Nabi Musa bisa membelah lautan menjadi daratan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim? Allah ingin mau orang-orang Sukajadi hebat seperti hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa, ini adalah hari Jumat, berkumpul 2 khutbah di dalam satu hari ini. Hari pertama tadi pagi kita sholat Idul Adha, siang ini kita sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita yang hadir pada siang hari ini, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa tabarak wa ta'ala wa qul sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, khususan ila auladana ya Allah, auladana fi Sukajadi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.